Shalom semuanya dimanapun kita berada. Bersyukur sekali atas kesempatan ini aku bisa membawakan renungan yang berjudul aku lagi lihat-lihat to-do list aku. Yang pertama aku scroll down ke bawah. Jangan lupa servis AC. Yang kedua beres-beres rumah ya. Yang ketiga masak nanti dulu, bisa beli untuk sementara beberapa makanan. Yang ketiga jangan lupa ikut acara malam pujian dan kesaksian anak Avanti di tempat ini tanggal sekian dan seterusnya. Ya ini to-do list aku belum lama ini ya. Yang berikutnya lagi aku lihat menghadapi tekanan hidup. Maksudnya ini judul renungan yang mau aku tulis. Maksudnya bukan renungan audio sebenarnya. Tapi akan aku bawakan secara singkat karena terinspirasi dari kejadian yang aku hadapi akhir-akhir ini. Dibilang kocak sih sebenarnya enggak ya. Menghadapi tekanan hidup itu bisa dialami tanpa memandang umur. Umur berapa aja orang bisa tertekan ya karena situasi hidup. Belum lama ini juga aku pernah ngobrol dengan seorang ini baru kenal gitu. Aku juga tidak menyalahkan dia, hanya share aja, kan no name ya. Aku cerita aja tentang hal sehari-hari gitu ya. Suamiku belum lama ini meninggal karena dia sakit medis. Yang kedua, mamaku masuk rumah sakit 3 harian gitu karena infeksi bakteri secara tidak sengaja. Omaku juga kena infeksi bakteri, tapi omaku nggak dirawat inap, hanya dikasih resep dari dokter IGD rumah sakit gitu. Yang berikutnya, aku besok mau ujian susulan kuliah mata kuliahnya Pak Jarot. Tanggal 6 Januari aku udah berhasil ujian dengan baik. Nah itu akan ada renungan lagi nanti ya, mungkin tentang itu kalau aku sempat ya. Terus rumahku juga kebanjiran. Rumahku di Kampung Pulo jam 12 malam. Sekitar jam itu 1 Januari malam, jam 12 malam. Hampir selutut banjirnya. Aku juga kaget sih. Sebenarnya aku gak terlalu nyangka juga sih bisa sampai kena segitu. Sebelumnya udah mati lampu. Aku udah pasang lampu emergensi di bawah. Nah itu kejadiannya aku lagi di atas. Lagi bikin renungan yang 2 renungan itu. Sebelumnya yang kalian mungkin dengar, hidup menurut daging atau roh, dan satu lagi apa tuh aku lupa judulnya. Nah itu bersiap-siap dan berjaga-jaga itu ya. Nah pas aku turun ke bawah itu udah semata kaki air di ruang tamu, masuk kamar pula. Udah gitu makin lama makin naik, ya udah aku selamatin barang-barang sebisanya juga, langsung ngungsi ke rumah om aku juga. Nah aku kan cerita itu ya, balik lagi ke cerita yang tadi lagi ngobrol sama kenalan aku gitu. Terus energi rohnya itu kayak menyerang aku, kayak tidak baik, energinya negatif. Mungkin dia ngedengar aku cerita kayak gitu ya, kayak ya lo apaan sih, ngenes banget sih hidup lo itu. Ngomong-ngomong soal ngenes ya, bukannya judul film atau judul buku atau judul apa ya, aku teringat sama Ernest Prakarsa. Dia idol aku juga sih dalam bidang film. Bukan idol gimana, terhadap karyanya aja, karena beliau itu karyanya bagus-bagus sekali ya, dan inspirasi bagi anak muda juga ya. Bukan ngomong soal itu. Ini balik lagi ke renungan aku ya. Nah aku pun mikir-mikir lagi, apa kata firman tentang segala kejadian yang belum lama ini aku hadapi. Kita buka Bible kita. Let's take a look. Yohanes 15 ayat 1-2. Sebentar ya, aku buka dulu. Judulnya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Jadi aku tiba-tiba teringat akan ayat ini setelah aku mengalami berbagai macam hal yang kuhadapi ya. Kan pandangan manusia biasa ya seringkali berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan atau firman Tuhan ini tersirat apa di sana ya. Dikatakan kan dalam firman ya, maksudnya kalau misalnya seseorang itu tidak berbuah ya, kita kan bagaikan ranting
yaitu diri kita terhubung kepada pokok anggur, yaitu Tuhan. Kalau kita terhubung pada Tuhan, sumber kekayaan rohani yang sejati, kita bisa berbuat. Kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kemampuan sendiri itu tidak berguna, daya usaha kita sebenarnya. Nah, kalau misalnya aku siapa gitu, aku sih nggak bilang aku siapa gitu, udah berusaha sekali untuk berbuat, untuk mewartakan segala, itu kan terpakai oleh Tuhan ya. Nah, kalau misalnya nggak berbuah itu baru dibilang akan disingkirkan gitu ya. Sebentar aku cari dulu di mana tuh ayatnya. Ada pokoknya akan dicampakkan ke dalam api. Ya, ini ada nih. Ayat 6, siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, kalau misalnya kita udah berusaha sekali untuk berbuah, untuk mewartakan gitu ya, bukannya kita berbangga diri terus nyombong apa gimana, tapi kita bangga dan bermegah dalam Tuhan, bukannya menyombongkan diri kita punya Tuhan yang sejati apa gimana. Maksudnya kita dalam segala penderitaan kita, Tuhan punya rencana yang indah, tetap punya maksud dan tujuannya yang baik tentunya. Jadi di dalam segala kesesakan, di dalam segala ketidakpastian, kasih karunia, anugerah Tuhan dan penyertaannya itu selalu berlimpah-limpah dalam hidupku, dalam hidup kita semua. Jadi jangan takut kita disepelekan orang atau tidak dianggap atau direndahkan karena ekonomi, karena kejadian-kejadian yang kita alami ya. Kan segala sesuatu itu ada kejadian atau hal yang di luar kendali kita. Terjadi di luar kendali kita, kalau itu emang bukan salah kita tidak usah takut. Sama kita di pihak yang benar ya. Kita tidak usah ragu dan bimbang lagi. Siapakah yang menjadi lawan kita jika Allah di pihak kita? Ada ayatnya apa tuh ya? Ingat gak? Jika Allah di pihakku, maka siapa jadi lawanku itu ya? Seperti itu kira-kira ayatnya. Ya, jadi aku tetap berpaut dan mengacu pada firman Tuhan yang menjadi kebenaran yang aku yakini, dan tidak memasukkan hati atau ada orang yang mikir apa atau mengasihani aku atau apa ya. Sebenarnya itu ada renungan aku lagi yang tentang jangan mengasihani diri sendiri. Mengasihani itu adalah suatu ketidakbenaran di hadapan Allah. Itu nanti lagi dibahas. Ya, mungkin kalau aku sempat aku akan coba buat renungannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.